Saya mau mulai dengan, ada yang tahu Mulyono nggak? Tahu ya? Nah, tapi paling tidak yang paling kentara dalam 10 tahun terakhir ini adalah, kok pemerintahan kita ini tidak menempatkan orang baik sebagai bagian dari kekuasaan. Orang baik itu justru dibuang, dipenjarain. Orang-orang baik di KPK itu disingkirin dengan isu Taliban lah, lakukanlah tes kebangsaan ya mas, lalu hasil tes kebangsaannya direkayasa sedemikian sehingga Novel Baswedan dan teman-teman out dari KPK. Masuk gelombang besar, orang-orang nggak beres. Ya, orangnya dibuang, institusinya dirusak. Institusi KPK itu rusak berat, bukan sekedar rusak loh. Padahal institusinya itu yang baik, telah melahirkan satu sistem yang baik di KPK itu, sehingga orang yang nggak benar masuk KPK itu tertahan niat-niat buruknya. Saya punya pengalaman personal nih Mas Ikra. Waktu saya di Komisi Yudisial, saya mencari kepala biro investigasi Mas Ikra. Kepala Biro Investigasi itu jadi intelnya Bareskrimnya Kaela. Saya butuh syarat dari dua institusi yang penting ini, kejaksaan atau kepolisian. Kepolisian saya singkirin, nggak bakal ketemu nih. Lalu ada rekomendasi dari Pak Busro, ada nama X itu baik waktu dia di KPK. Oke. Ternyata dia sudah dinas di Pengadilan Kejaksaan Tinggi Lampung. Saya ke Lampung. Saya temuin dia, dan dia bersedia. Seminggu kemudian dia datang ke kantor saya dan mengatakan, Pak Parman, saya minta maaf. Saya cabut keinginan saya, kesediaan saya menjadi kepala biro, meskipun saya naik pangkat. Loh kenapa? Kan Jaksa Agung Pak Basri Arif waktu itu sudah oke. Saya sudah minta izin Pak Basri. Anda udah diizinkan. Bukan itu masalahnya. Saya tahu betul Pak Parman butuh standar tinggi, orang standar tinggi. Saya bukan Mr. X yang dulu ketika saya di KPK. Saya kembali ke induk semang saya dan saya kembali seperti yang dulu. Kok bisa begitu? KPK membuat dia terjaga. Saya tanya, apa hebatnya KPK sehingga Anda terjaga? Satu, rewardnya besar. Yang kedua, sistem kontrolnya ketat. Kami ini saling sadap antar penyidik. Jadi kalau saya melakukan sesuatu, penyidik lain tahu. Di KPK itu CCTV-nya semua sudut ada, kecuali kamar mandi. Di luar itu CCTV di mana-mana. Jadi saya ingat anekdot yang ke WA itu, enak zaman Pak Harto. Bawa uang 100 bisa beli minyak, bisa bawa telur, bisa bawa rokok, bisa bawa bawang goreng, dan seterusnya. Sekarang susah, bawa uang 100 nggak bisa dapat apa-apa masuk Indomaret. Kenapa? Ada CCTV. Nah problemnya di kita ini berusaha untuk ditemukan orang buruk hidup dalam sistem yang buruk. Jadi inilah yang terjadi di KPK. Ini pula yang terjadi sebagian di MK hingga remuk beberapa putusannya. Dan ini yang terjadi di Mahkamah Agung. Saya 5 tahun ngurusin hakim Mas Ikrar. 5 tahun. Dan berantem terus dengan Mahkamah Agung. Sampai saya dilaporkan ke polisi. Jadi saya pernah jadi tersangka Mas. Enak juga jadi tersangka itu ternyata. Ditersangkakan karena saya mengatakan waktu itu, Sarpin telah melanggar kode etik pedoman perilaku sebagai hakim. Ketika dia memutuskan Budi Gunawan lepas dari status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan saya lalu bilang, Sarpin telah melanggar hukum acara dan kode etik. Dan saya sanksi dia non palu 2 tahun Mas. Ngamuk dia. Dia lapor ke Bareskrim, rupanya sudah ada cincai-cincai antara Bareskrim dengan dia, sehingga saya ditersangkakan. Jadi saya nikmati 2 tahun sebagai tersangka. Mahkamah Agung itu setiap kita berusaha untuk membenahinya, resistensinya kuat sekali. Tidak boleh parkir di Malioboro, tidak boleh menyeberang sembarangan, kaki 5 tidak boleh ada di Malioboro. Di luar dugaan saya Mas Ikrar, yang protes itu pertama polisi Pak, diam-diam.
yang kedua Satpol PP, yang ketiga pedagang dan tukang parkir, yang keempat copet. Copet, preman datang. Saya berpikir, kenapa? Justru dengan keruwetan itulah kami bisa mendapatkan sesuatu. Polisi dapat, Satpol PP dapat, tukang parkir bisa memalok parkir semaunya, 2.000 dia terima, 5.000 masuk, 10.000 nggak susuk. Jadi sampai kapanpun republik ini akan dilanda korupsi kalau good man and good system tidak dibangun. Dah. Sampai kapanpun saya ngomong begini dengan Ketua Mahkamah Agung. Sampai kapanpun Mahkamah Agung itu akan terjadi korupsi, manipulasi, suap hakim. Kalau sistemnya nggak dibangun, orang baiknya tidak direkrut. Nah, saya pernah rekrut Hakim Agung selama 5 tahun, susah sekali, masih kerar cari orang baik. Susah bener. Ada aja catatannya itu. Jadi apa kerja DPR? Kalau begitu, ya nggak tahu. Kongko-kongko aja kali. Kalau tanya sama Jokowi, jangan tanya saya. Masih kerar paham sekali, ada 2 jenis undang-undang di DPR itu. Undang-undang air mata dan undang-undang mata air. Kalau undang-undang perkawinan itu air mata itu. Nggak banyak orang penting itu. Undang-undang keluarga negaraan, itu air mata itu. Tapi kalau undang-undang perbankan, undang-undang perpajakan, undang-undang tambang, itu mata air. Paham ya? Nah, kita pernah punya hakim-hakim baik di sini. Pernah punya polisi baik. Namanya Pak Hugeng. Satu dan itu satu-satunya. Setelah itu saya nggak punya referensi. Nah, itu kata Gus Dur. Gus Dur itu ada 3 polisi yang nggak bisa disuap. Polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Nah, kita pernah punya hakim. Kalau hakim ini agak lebih banyak orangnya. Kita pernah punya Bismar Siregar. Kita pernah Adi Andoyo Sucipto. Kita pernah Artijo Alcosta. Ada hitung lah, agak berhitung lah, banyak lah itu. Nah, orang-orang ini, orang-orang yang sangat menjunjung tinggi etika. Jadi kalau adik-adik pengen jadi hakim, kalau ada anak fakultas hukum, Anda siap menjadi insan kesepian. Nah, masih ada hakim-hakim yang seperti ini. Jaksa adalah, tapi juga nggak banyak. Saya bisa mengingat ada Baharudin Lopa. Tapi sebelum Baharudin Lopa saya nggak punya referensi. Saya sering diprotes oleh teman-teman di Jakarta itu, karena setiap Jumat sore saya mesti pulang ke Jogja. Senin pagi saya ke Jakarta. Dia bilang, Bung, sekali-sekali kumpul dong. Nyanyi-nyanyi di karaoke gitu kan. Golep. Dan seterusnya. Saya hindari yang begini-gini nih Wahyu. Yang dunia-dunia entertain yang menurut saya itu wilayah tingkat sensitivitasnya tinggi itu, gitu ya. Sekali kita terperangkap di situ, rasanya kita bisa sulit keluar tuh, masuk ke situ. Dia bilang, mumpung Anda jadi ketua KY, kumpulkan aja, bikin aja pidato, lalu disertasi yang dulu ditulis lagi, kebijakan-kebijakan apa yang you buat di Komisi Yudisial, jadiin buku dan itu anggap sebagai nanti pidato pengukuhan. Saya bilang terima kasih Pak, tapi saya ini dosen. Kalau saya jadi guru besar, haruslah saya berangkat dari kedosenan saya, bukan karena kedudukan saya. Nggak ada relevansinya. Kalau tiba-tiba saya jadi profesor, saya pulang ke fakultas hukum, ayam aja tertawa. Ini orang bagaimana ceritanya? Jadi profesor, dan ada banyak orang, status menteri, status ini jadi profesor, memanfaatkan mekanisme ini, yang saya tolak. Inilah sistem yang harus dibangun. Jadi jangan mempercayakan kehidupan kekuasaan itu kepada sekedar orang baik saja, itu berbahaya. Ini yang terjadi sekarang. Kalau Jokowi itu bukan orang baik, ya, dia mencitrakan dirinya baik. Jadi yang jadi buzzer-buzzer ini sebetulnya penumpang gelap, datang belakangan. Saya masih keras Mas Butet itu terus jawab, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Memangnya saya jadi komisaris? Enggak. Pulang-pulang jam kira-kira 12:30, lampu merah menyala. Kompak kami berdua bilang, Pak supir, lewat aja. Ini kan tengah hutan.
Siapa yang mau lewat nggak bakal ada apa-apa. Dia sambil membalikkan badannya ke belakang melihat muka kami berdua sambil mengatakan begini, kalau saya langgar rambu-rambu ini, sama artinya saya meruntuhkan 250 tahun bangunan hukum negeri ini dalam hitungan detik. Ini keluar dari mulut seorang supir taksi. Betapa hebat sistem mereka bangun, sehingga sudah aturan itu sudah menjadi built-in di dalam dirinya. Mas Ikrar, Bapak Ibu sekalian dan saudara, adik mahasiswa, enggak usah, peserta diskusi yang saya hormati. Kalau perlu nggak perlu ditayangin deh, nanti ndak fokus mahasiswa peserta itu lihat layar. Padahal perlu lihat ke sini dan mendengarkan poinnya. Jadi disimpan saja itu untuk apa, dokumennya panitia aja. Saya mau mulai dengan, ada yang tahu Mulyono nggak? Tahu ya? Nah. Raja Jawa ya. Baik. Kenapa saya baru saja ngisi pembuka acara Rakorja Universitas di atas. Di atas, benar ya? Kebetulan direktur rumah sakit UI itu namanya Mulyono, Mas. Jadi begitu saya menyebut Mulyono tanpa menyebut kontaknya bahwa dia direktur, semua peserta itu tertawa. Dia kira saya sedang membicarakan Mulyono yang lain. Nah, ya alhamdulillah, kalau saudara tahu Mulyono, berarti Anda sudah mulai tersentuh dengan problem bangsa. Karena kalau nggak tahu dengan orang ini atau nama ini, artinya kita memang agak jauh dari soal bangsa ini. Nah, saudara sekalian, etika bernegara hukum, problem dan tantangan ke depan yang dimintakan oleh lembaga ini, PSAD itu. Etika itu atau etika bernegara hukum itu mengandalkan pada etisnya dua elemen penting, yaitu personal, orang, dan institusi. Nah, institusi itu kalau bernegara hukum itu ada yang buat, ada yang melaksanakan. Jadi bergantung kepada orang dan bergantung kepada institusi. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau melihat apakah etika ini dijalankan, ditegakkan atau tidak, sangat tergantung pada dua elemen ini. Apakah kontrol diri orang itu berjalan dan institusi juga menjalankan etika itu. Problem kita di dua ini sekaligus. 3 minggu lalu saya dengan Mas Ikrar ini bicara di BPIP tentang topik yang relatif sama. Tentang topik yang relatif sama. Ya. Saya katakan di situ, 10 tahun terakhir ini atau bahkan lebih, tapi paling tidak yang paling kentara dalam 10 tahun terakhir ini adalah, kok pemerintahan kita ini tidak menempatkan orang baik sebagai bagian dari kekuasaan. Orang baik itu justru dibuang, dipenjarain. Orang-orang baik di KPK itu disingkirin dengan isu Taliban lah, lakukanlah tes kebangsaan ya Mas, lalu hasil tes kebangsaannya direkayasa sedemikian sehingga Novel Baswedan dan teman-teman out dari KPK. Masuk gelombang besar, orang-orang gak beres. Ya, orangnya dibuang, institusinya dirusak. Institusi KPK itu rusak berat, bukan sekedar rusak loh. Padahal institusinya itu yang baik, telah melahirkan satu sistem yang baik di KPK itu, sehingga orang yang nggak benar masuk KPK itu tertahan niat-niat buruknya. Saya punya pengalaman personal nih Mas Ikrar. Waktu saya di Komisi Yudisial, saya mencari kepala biro investigasi Mas Ikrar. Kepala biro investigasi itu jadi intelnya, bareskrimnya Kaela. Saya butuh syarat dari dua institusi yang penting ini, kejaksaan atau kepolisian. Kepolisian saya singkirin, nggak bakal ketemu nih.
Lalu ada rekomendasi dari Pak Busro, ada nama X, itu baik waktu dia di KPK. Oke. Ternyata dia sudah dinas di Pengadilan Kejaksaan Tinggi Lampung. Saya ke Lampung, saya temuin dia, dan dia bersedia. Seminggu kemudian dia datang ke kantor saya dan mengatakan, Pak Parman, saya minta maaf. Saya cabut keinginan saya, kesungguhan saya, kesediaan saya menjadi kepala biro meskipun saya naik pangkat. Loh kenapa? Kan Jaksa Agung Pak Basri Arif waktu itu sudah oke. Saya sudah minta izin Pak Basri. Anda udah diizinkan. Bukan itu masalahnya. Saya tahu betul Pak Parman butuh standar tinggi, orang standar tinggi. Saya bukan Mr. X yang dulu ketika saya di KPK. Saya kembali ke induk semang saya dan saya kembali seperti yang dulu. Kok bisa begitu? KPK membuat dia terjaga. Saya tanya, apa hebatnya KPK sehingga Anda terjaga? Satu, rewardnya besar. Yang kedua, sistem kontrolnya ketat. Kami ini saling sadap antar penyidik. Jadi kalau saya melakukan sesuatu, penyidik lain tahu. Di KPK itu CCTV-nya semua sudut ada. Kecuali kamar mandi. Di luar itu CCTV di mana-mana. Jadi saya ingat anekdot yang ke WA itu. Enak zaman Pak Harto. Bawa uang 100 bisa beli minyak, bisa bawa telur, bisa bawa rokok, bisa bawa bawang goreng, dan seterusnya. Sekarang susah. Bawa uang 100 nggak bisa dapat apa-apa masuk Indomaret. Kenapa? Ada CCTV. Nah, CCTV itu sistem. Jadi kata Stephen Juris, seorang ahli kriminologi dari Belanda, ini ahli kriminologi klasik, namanya Stephen Juris. Kejahatan itu terjadi jika niat dan kesempatan itu ketemu, maka crime terjadi. Kata RCTI, waspada. Niat itu personal. Kesempatan itu sistem. Kira Stephen Juris benar tuh. Niat dan kesempatan ketemu, kejahatan terjadi. Kalau nggak ketemu salah satunya nggak bakal ada. Nah problemnya di kita ini berusaha untuk ditemukan orang buruk hidup dalam sistem yang buruk. Jadi inilah yang terjadi di KPK. Ini pula yang terjadi sebagian di MK hingga remuk beberapa putusannya. Dan ini yang terjadi di Mahkamah Agung. Saya 5 tahun ngurusin hakim Mas Ikrar. 5 tahun. Dan berantem terus dengan Mahkamah Agung. Sampai saya dilaporkan ke polisi. Jadi saya pernah jadi tersangka Mas. Enak juga jadi tersangka itu ternyata. Ditersangkakan karena saya mengatakan waktu itu. Sarpin telah melanggar kode etik pedoman perilaku sebagai hakim. Ketika dia memutuskan Budi Gunawan lepas dari status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan saya lalu bilang, Sarpin telah melanggar hukum acara dan kode etik. Dan saya sanksi dia non palu 2 tahun Mas. Ngamuk dia. Dia lapor ke Bareskrim, rupanya sudah ada cincai-cincai antara Bareskrim dengan dia, sehingga saya ditersangkakan. Jadi saya nikmati 2 tahun sebagai tersangka. Sebelum akhirnya oleh Tito Karnavian status itu dicabut. Di SP3. Status tersangka saya. Jadi saya nggak tersangka lagi ya adik-adik ya. Udah orang merdeka saya sekarang. Udah merdeka. Jadi waktu saya dicalonin jadi rektor, ada yang tanya, tolong cek, dia masih tersangka nggak? Ya, itu pengalaman. Jadi Mahkamah Agung itu setiap kita berusaha untuk membenahinya, resistensinya kuat sekali. Saudara, ini ada penjelasan, Mas Ikrar nanti bisa memberi penjelasan lebih jauh. Waktu saya kuliah sosiologi, dosen saya mengatakan bahwa setiap ada upaya untuk membangun order, selalu ada kekuatan yang ingin terap mempertahankan disorder. Karena dalam disorder itu ada ekonomi bayang-bayang yang bergerak, yang disebut sebagai shadow ekonomi. Nah, saya pernah di Pusham itu mau menertibkan Malioboro. Tidak boleh parkir di Malioboro, tidak boleh menyeberang sembarangan, kaki 5 tidak boleh ada di Malioboro. Di luar dugaan saya Mas Ikrar. Yang protes itu pertama polisi Pak, diam-diam. Yang kedua Satpol PP. Yang ketiga
pedagang dan tukang parkir. Yang keempat copet. Copet. Preman datang. Saya berpikir, kenapa? Justru dengan keruwetan itulah kami bisa mendapatkan sesuatu. Polisi dapat, Satpol PP dapat, tukang parkir bisa memalok parkir semaunya, 2.000 dia terima, 5.000 masuk, 10.000 nggak susuk. Pedagang kaki lima dekat dengan pembeli, dan seterusnya, seterusnya. Jadi upaya membangun order, selalu ada perlawanan dari pihak-pihak yang diuntungkan dalam situasi disorder. Ketidaktertiban. Ketidaktertiban itulah yang melahirkan ekonomi bayang-bayang. Jadi sampai kapanpun republik ini akan dilanda korupsi, kalau good man and good system tidak dibangun. Dah. Sampai kapanpun saya ngomong begini dengan Ketua Mahkamah Agung. Sampai kapanpun Mahkamah Agung itu akan terjadi korupsi-korupsi, manipulasi, suap hakim. Kalau sistemnya nggak dibangun, orang baiknya tidak direkrut. Nah, saya pernah rekrut Hakim Agung selama 5 tahun, susah sekali, masih keras cari orang baik. Susah bener. Ada aja catatannya itu. Sehingga saya pernah usul ke anggota KAI waktu itu, kalau gitu kita nggak usah rekrut deh. Kita bilang nggak ada memenuhi syarat. Kosong Hakim Agung, biarin aja. Nggak ada Hakim Agung juga, nggak apa-apa, pensiun semua, nggak ada masalah. Tapi itu nggak mungkin. Jadi sulit sekali. Jadi personality dan institusi itu hal yang penting sekali. Nah, di dalam bernegara hukum ada 2 elemen penting etika ini bisa dibangun. Satu, ketika hukum dibuat, law making, dan ketika hukum dilaksanakan, law enforcement. Ini 2 hal yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Hukum yang baik itu pasti akan mengurangi kemungkinan dia diterapkan dengan tidak baik. Nah, di dalam etika pembuatan hukum di kita ini, law enforcement, prinsip etika itu transparan, akuntabel, partisipatif, enggak dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu DPR bersama pemerintah. Hampir semuanya itu diam-diam, dibahasnya diam-diam. Dan kalau adik-adik tahu ya, saya pernah menggagas RUU jabatan hakim, mulai dari nol Mas Ikra. Saya cari cara, bagaimana RUU ini menjadi prioritasnya Komisi 3. Ketemu caranya Mas Ikra, melobi staf ahli, bukan DPR-nya. Staf ahlinya bilang, lewat kami aja bang. Anggota DPR terima neto aja. Dia pokoknya oke aja kalau udah staf ahli. Jadi saya kasih tahu, yuk kalau mau menggagas undang-undang, datangin staf ahlinya. Saya kumpulkanlah 50 staf ahli. Di Makassar saya undang, di Padang saya undang, di Jogja saya undang. Akhirnya oke. Derapnya kayak yang bikin. Dibawa ke Komisi 3, jadi prioritas Komisi 3. Lewat staf ahli DPR. Jadi apa kerja DPR? Kalau begitu, ya nggak tahu. Kongko-kongko aja kali. Kalau tanya sama Jokowi, jangan tanya saya. Nah, lawmaking itu mensyaratkan itu. Nah, problem Indonesia itu diabaikan. Bagaimana dengan pelaksanaannya? Tadi Pak Mahfud sudah menyinggung. Pelaksanaan itu menyangkut satu, undang-undangnya sendiri. Kata Lawrence Friedman, itu aspek substansi. Yang kedua, aspek institusi. Nah, di dalam institusi itu ada yang disebut institusinya, ada orang di dalamnya. Man behind the gun itu. Ini kalau yang ketiga ada kultur, culture. Dan yang keempat itu sarana prasarana. Ini elemen yang nggak bisa dipisahkan kalau kita ingin melihat penegakan hukum itu berjalan dengan baik, dengan etis. Problem utama kita bukan di undang-undang. Undang-undangnya itu ya relatif lah ya, ada yang baik. Meskipun di DPR ini masih kerat paham sekali, ada 2 jenis undang-undang di DPR itu. Undang-undang air mata dan undang-undang mata air. Kalau undang-undang perkawinan itu air mata itu. Nggak banyak orang penting itu. Undang-undang kewarganegaraan, itu air mata itu.
Tapi kalau undang-undang perbankan, undang-undang perpajakan, undang-undang tambang, itu mata air. Paham ya? Nah, wani piro. Nah, itu rumusnya wani piro itu. Nah, saudara, di undang-undang relatif oke. Problem kita sebetulnya lebih banyak pada institusi, terutama pada personality penegak hukum. Personality penegak hukum. Kalau penegak hukumnya ini punya moralitas etika yang baik, maka hukum yang buruk itu bisa dijalankan. Dia bisa punya kewenangan melakukan interpretasi, punya kewenangan melakukan penafsiran. Kalau hukumnya itu nggak baik, kita pernah punya hakim-hakim baik di sini, pernah punya polisi baik, namanya Pak Hugeng, satu dan itu satu-satunya. Setelah itu saya nggak punya referensi. Nah, itu kata Gus Dur. Gus Dur itu ada 3 polisi yang nggak bisa disuap. Polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Nah, kita pernah punya hakim. Kalau hakim ini agak lebih banyak orangnya. Kita pernah punya Bismar Siregar. Kita pernah Adi Andoyo Sucipto. Kita pernah Artijo Alcosta. Ada hitung lah, agak berhitung lah, banyak lah itu. Nah, orang-orang ini, orang-orang yang sangat menjunjung tinggi etika. Jadi kalau adik-adik pengen jadi hakim, kalau ada anak fakultas hukum, Anda siap menjadi insan kesepian, siap kehilangan sahabat. Nanti kalau sahabatmu lawyer, pengacara, Anda nggak boleh kontak karena Anda hakim. Etika tinggi sekali. Kalau menjadi hakim itu etika paling tinggi. Anda tidak boleh berada di tempat salah dan waktu yang salah. Yang saya tangkap tuh aneh-aneh kelakuannya itu. Yang saya periksa lalu pecat itu masih keren. Aneh-aneh. Kata orang Jogja ada yang perilaku itu NGGI itu, ada itu. Bertemu dengan orang yang sedang berperkara itu tidak boleh. Telepon aja tidak boleh. Itu etikanya. Nah, masih ada hakim-hakim yang seperti ini. Jaksa adalah tapi juga nggak banyak. Saya bisa mengingat ada Baharudin Lopa. Tapi sebelum Baharudin Lopa saya nggak punya referensi. Itu adalah orang-orang yang punya etika tinggi di dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagai hakim. Nah, lalu yang berikutnya adalah kultur. Nah, ini kita ini bicara kultur ini. Tadi Pak Mahfud bilang, ya orang kalau berhukum itu bukan mencari kebenaran dan keadilan, tapi cari menang. Pengacara juga begitu. Dia menjadi pengacara untuk memenangkan perkara. Kalau itu kan nggak perlu pakai otak tuh. Nah, ini ada tipikal macam-macam yang di sini nih. Jadi kita jawab ketika diskusi aja. Tipikal hakim, tipikal pengacara itu ada tipologinya. Saya bisa sebut. Jadi bukan mencari kebenaran. Nah, yang berikutnya adalah sarana-prasarana. Sarana-prasarana hukum kita itu sangat minimalis ya. Ruang sidang enggak, hanya 2 rata-rata setiap pengadilan. Sementara perkara banyak sekali, sehingga sidang itu kadang-kadang tertunda-tunda. Undangan jam 9, sidang baru jam 10 jam, 1 bahkan ada yang habis asar baru sidang. Enggak memenuhi prinsip etika universal dalam penegakan hukum. Nah, lalu bagaimana kita ke depan setelah situasinya semacam itu? Satu, saran saya, pendapat saya, rekomendasi saya adalah harus disadari oleh para penyelenggara negara untuk membuat dan melaksanakan hukum itu dengan benar. Membenahi proses rekrutmen aparat penegak hukum. Sekarang Mahkamah Konstitusi itu masalah sekali ini. Karena rekrutmen hakim MK-nya tidak punya pedoman. Presiden gonta-ganti sistem. Karena ada 3 jadi hakim MK itu kan unsurnya dari presiden. 3 lewat DPR, 3 lewat MA. Nah, Mahkamah Agung itu nggak pernah membuka rekrutmennya secara terbuka. Yang dikirim ke MA itu orang-orang yang dianggap mau parkir aja lah itu. Karena bikin susah masukkan ke MK. Dan yang terakhir ini yang sudah saya kemukakan dalam ketemu di BPIP dan saya sudah ngomong di mana-mana. Saya pernah bicara agak intensif dengan Prof. Jimli Asidiki, kami berdua memprakarsai untuk menggagas mahkamah etika.
Mahkamah Etika. Ada beberapa pendapat yang tidak setuju, tapi biasalah itu ya. Mari kita diskusikan, saya bilang di mana tidak setujunya, tapi menurut saya ini penting. Kalau kita ada rule of law, maka ada rule of ethic. Sekalipun etika itu memang di atas hukum, ya kita tempatkan dia di atas hukum. Agar tidak kemana-mana penanganan etika ini. DPR punya, polisi punya, hakim punya, jaksa punya, pegawai negeri sipil punya, advokat punya, notaris punya. Tapi dia terintegrasi dalam satu institusi yang disebut dengan Mahkamah Etika. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melengkapi Pak Ikrar ya. Pertanyaan dari Wahyu, pertanyaan dari mana tadi ya, soal konsistensi. Ada seorang mantan presiden Amerika Serikat yang saya lupa, tapi dia statementnya yang saya ingat benar. Kekuasaan itu seksi. Karena dia seksi, dia menarik bagi siapa saja, bahkan menarik bagi dirinya sendiri. Nah, saya dengan Mas Ikrar ini pernah diberi amanah. Bolehlah disebut sebagai pernah berkuasa gitu ya, Mas Ikrar ya. Seksi memang. Sangat seksi. Punya daya tarik, punya daya magis yang luar biasa gitu. Yang kalau kita nggak punya kontrol diri, nah di sini yang disebut dengan self control. Kontrol diri yang baik, kita memang terperangkap masuk ke dalam kubangan kekuasaan itu. Sekaligus kita mencoba membatasi diri kita untuk tidak masuk ke dalam wilayah-wilayah yang memang berbahaya. Saya sering diprotes oleh teman-teman di Jakarta itu, karena setiap Jumat sore saya mesti pulang ke Jogja. Senin pagi saya ke Jakarta. Dia bilang, Bung, sekali-sekali kumpul dong. Nyanyi-nyanyi di karaoke gitu kan. Golep. Dan seterusnya, seterusnya. Saya hindari yang begini-gini nih Wahyu. Yang dunia-dunia entertain yang menurut saya itu wilayah tingkat sensitivitasnya tinggi itu. Gitu ya. Sekali kita terperangkap di situ, rasanya kita bisa sulit keluar tuh, masuk ke situ. Jadi tumbuhkan kekuatan kontrol dalam diri kita untuk tidak masuk. Nah itulah gunanya kita ini berpikir, belajar, rasional. Apalagi saya masih sekarang ini dosen. Masa pulang-pulang ke kampus jadi hantu kan ya malu dong. Saya pernah ditawari profesor Mas Ikrar. Dia bilang, mumpung Anda jadi ketua KY, kumpulkan aja, bikin aja pidato, lalu disertasi yang dulu ditulis lagi, kebijakan-kebijakan apa yang you buat di Komisi Yudisial, jadiin buku dan itu anggap sebagai nanti pidato pengukuhan. Saya bilang terima kasih Pak. Tapi saya ini dosen. Kalau saya jadi guru besar, haruslah saya berangkat dari kedosenan saya. Bukan karena kedudukan saya. Nggak ada relevansinya. Kalau tiba-tiba saya jadi profesor, saya pulang ke Fakultas Hukum, ayam aja tertawa. Ini orang bagaimana ceritanya? Jadi profesor. Dan ada banyak orang, status menteri, status ini jadi profesor, memanfaatkan mekanisme ini. Yang saya tolak. Saya nggak mau. Saya bilang nggak apa-apa nggak jadi profesor. Emangnya sesuatu yang sangat penting sekali. Saya sangat hormat pada mereka yang punya gelar itu dengan jatuh bangun mendapatkan dengan reputasi akademik yang baik. Jadi kembali self control yang baik yang kedua di situ yang secara sistem Wahyu. Ini ada yang menarik. Waktu saya mau mendirikan Ombudsman Jogja, ada yang nama Ombudsman daerah. Saya punya kesempatan ke San Francisco, ketemu dengan ketua Ombudsman San Francisco itu. Jadi saya tanya kepada dia tinggalnya di King County namanya. Jadi di San Francisco itu ada King County. King County itu pulau di mana orang bisa hidup mengatur dirinya sendiri di King County itu. Dia punya pajak sendiri, dia punya sistem pengairan sendiri, rumah sakit sendiri, apa-apa sendiri. Nah, saya bilang untuk apa Amerika punya ombudsman? Ini kan negara sudah hebat. Dia sambil tertawa dia bilang, kekuasaan itu setiap saat bisa menyimpang. Setiap saat bisa menyimpang. Oleh karena itu mesti dijaga dengan kontrol. Pelayanan publik ini harus dikontrol.
Karena setiap pejabat pelayan publik potensi menyimpang. Dan ini harus dihentikan, harus di stop, harus dikontrol. Inilah sistem yang harus dibangun. Jadi jangan mempercayakan kehidupan kekuasaan itu kepada sekedar orang baik saja. Itu berbahaya. Ini yang terjadi sekarang. Kalau Jokowi itu bukan orang baik. Ya, dia mencitrakan dirinya baik. Saya dengan Mas Ikran ini samalah dulu. Mendukung dia juga bisa-bisaan. Saya pernah ikut bahkan beberapa kali rapat merumuskan nawacitanya, Mas. Nawacitanya bidang HAM itu, saya ada pemikiran saya di situ. Tapi kami ini orang yang punya etika, punya tata nilai. Lah kalau orang yang didukung ini rusak, harus out dulu. Dan kitalah menjadi orang pengkritik paling keras. Bukan baik buruk, dukung sepenuh-penuhnya. Jadi yang jadi buzzer-buzzer ini sebetulnya penumpang gelap. Datang belakangan. Saya masih keras Mas Butet itu. Terus jawab, dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Memangnya saya jadi komisaris? Enggak. Jadi saudara, yang pertama itu. Yang kedua, saya pernah mendampingi 2 pemantau pemilu Eropa. Waktu saya ketua KPU, Jogja, Mas. Ketemu Sri Sultan. Sebelum, dalam perjalanan itu saya bilang, Bung, kami ini baru memulai demokrasi. 2004, pemilu yang pertama. Kami baru memulai demokrasi. Jadi mohon maaf kalau Anda melihat banyak ketidakberesan. Sambil dia tepuk saya. Dia bilang, Denmark, Swedia itu telah 200 tahun lebih mempraktekkan demokrasi. Dan kami terus memperjuangkan demokrasi. Hingga hari ini. Itu kata-kata dia luar biasa tajamnya itu. Nah terakhir, ini yang paling memalukan saya sendiri. Saya ceritakan kemana-mana ini. Suatu ketika, kita ada acara di suatu tempat di negara lain. Biasa short course. Udah lama nggak makan nasi, Mas. Carilah warung Vietnam. Pergi kami kira-kira 20 kilo lah dari pusat kota itu. Ya, naik taksi, ketemu warung Vietnam. Dalam perjalanan kita dengan gagah perkasa memperkenalkan diri sama supir taksi ini. Kami dosen fakultas hukum, mengajar hukum ini, menceritakanlah. Pulang-pulang jam kira-kira 12:30. Lampu merah menyala. Kompak kami berdua bilang, Pak supir lewat aja. Ini kan tengah hutan. Siapa yang mau lewat nggak bakal ada apa-apa. Dia sambil membalikkan badannya ke belakang melihat muka kami berdua sambil mengatakan begini. Kalau saya langgar rambu-rambu ini, sama artinya saya meruntuhkan 250 tahun bangunan hukum negeri ini dalam hitungan detik. Ini keluar dari mulut seorang supir taksi. Betapa hebat sistem mereka bangun, sehingga aturan itu sudah menjadi built-in di dalam dirinya. Itu yang disebut dengan kultur berhukum. Di mana penegakan hukum itu levelnya sudah substantif. Bukan lagi formal. Kalau kita kan lagi formal nih. Kalau ada si baju coklat, kita berhenti. Kalau ada baju coklat, kita berhenti dalam berlalu lintas. Gitu kan? Iya, ada tukang semprit, ada di situ, kita berhenti. Tapi kalau enggak, kita lewat. Nah, mereka sudah di level itu. Apakah kita bisa mencapai itu? Bisa. Tapi memang harus dibangun. Gitu ya. Jadi kembali, mempertahankan integritas itu memang pekerjaan yang harus diperjuangkan sepanjang hidup kita. Nggak bisa sekali jadi. Karena cobaannya itu, tantangannya itu, godaannya itu luar biasa menggodanya. Bukan hanya godaan-godaan uang, non uang juga datang. Terima kasih.